Bersejarah ini. Allahu Akbar. Bayangin coba Petren nih. Hah? Ya Allah. Perusahaan Indonesia, bos. Biasanya yang datang perusahaan asing. Iya kan? Iya. Hah? Kayak sekarang perusahaan Indonesia yang datang ke asing. Perjanjian internasional yang dimana perjanjian itu ditandatangani sepihak, artinya ditandatangani sepihak, nggak ada pihak lainnya gitu ya. Dia cuma membuat video gitu, real video, dan saya yakin tujuannya adalah untuk masyarakat itu agar percaya dan mau bahwasanya cuma ini saya loh sedang menandatangani perjanjian untuk membeli kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Kayak teman-teman, setelah video yang saya rilis sebelumnya, saya itu perlu menjelaskan tentang kaitannya Pytrend dengan Pytrend Asset Management. Di video sebelumnya kan udah dijelaskan Pytrend itu perusahaan yang menjelma, yang tadinya MLM yang gak jelas itu, terus kemudian karena memang ada desakan dari pemerintah karena mengumpulkan uang sangat banyak, sehingga Pytrend ini mentransformasi diri gitu ya. Karena uangnya juga udah banyak gitu mungkin ya, dia mentransformasi diri untuk menjadi perusahaan e-money, dimana perusahaan e-money ya bisa kayak disebut bisa kayak ya mungkin kayak Dana gitu ya teman-teman, jadi kayak GoPay dan lain-lain. Intinya perusahaan yang gitu, tapi beda. Saya katakan beda kenapa? Karena fundamental dari perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya kayak GoPay, kayak Grab misalkan punya OVO, terus Dana kayak punya Bukalapak, itu instrumennya lebih kuat karena fundamentalnya kuat. Misalkan kayak Gojek kan jelas dia punya pasar, punya market yang terus berjalan. Terus Grab misalkan dia punya market dan pasar yang terus berjalan. Dana misalkan dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti misalkan Lazada misalkan kayak gitu. Saya sebutkan aja ya, karena memang QRIS yang muncul di sana di Lazada itu pakai Dana. Itu contoh adalah fundamental dari sebuah perusahaan yang menurut saya cukup bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa berjalan. Tapi bayangkan aja kalau kita lihat Pytrend itu ya apa sih gitu instrumen yang dia bangun sekarang gini ya. Oke lah, Pytrend itu masih menjadi Pytrend yang bisa yang e-money gitu ya, tapi Pytrend itu digunakan untuk apa gitu? Bayar listrik semua udah ada di OVO, di lain-lain, termasuk di m-banking itu juga ada. Terus Pytrend apa? Nggak ada kan pola kerjasama yang dilakukan oleh Pytrend yang berkaitan misalkan menjadi mitra untuk TikTok misalkan. Enggak kan? Kenapa saya katakan seperti itu? Itu merupakan penting karena kepercayaan dari sebuah institusi itu juga merupakan bentuk kepercayaan daripada masyarakat. Misalkan TikTok percaya dengan Pytrend, akan menggunakan Pytrend, ya otomatis itu adalah sebuah nilai tersendiri oleh masyarakat, yang akhirnya masyarakat itu percaya, oh Pytrend itu bagus. Nah tapi kan enggak. Terus fungsinya Pytrend itu sendiri apa ya, saya nggak tahu ya teman-teman, karena kantornya juga udah nggak jelas gitu ya di mana, dan saya nggak tahu apakah Pytrend itu masih bisa dipakai atau enggak gitu ya. Dan yang kedua teman-teman, saya perlu menggambarkan, kalau saya melihat dari Pytrend e-money ini merupakan keterpaksaan yang memang harus dibangun. Artinya begini teman-teman, jadi ketika dia ditegur itu oleh OJK, dia itu membuat trainee adalah MLM yang masih berjalan. Karena Pytrend-nya sudah digembar-gemborkan untuk jadi e-money, makanya Pytrend-nya tetap berjalan sebagai e-money. Kemudian si trainee-nya ini melakukan MLM bergerilya kemana-mana gitu ya. Dan itu masih sampai sekarang menurut saya masih ya. Karena saya pernah lihat itu masih ada kayak gitu ya. Nah, Pytrend ini digunakan sebagai labeling untuk semacam kayak Yusuf ini sebagai perusahaan yang hebat ya, gitu ya, sebagai perusahaan yang akan dibikin go internasional. Karena kan nggak mungkin Pytrend Asset Management itu untuk go internasional gitu. Intinya nggak bisa menjual mereknya karena dia kan perusahaan investasi. Jadi dia cuma bisa mengumpulkan uang gitu ya. Walaupun kesuksesan itu bisa dibangun dengan lewat
kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tentunya. Dan biasanya kalau perusahaan aset itu bekerja sama dengan bank biasanya, tapi saya nggak dengar itu gitu ya. Tapi gini ya teman-teman, biar lebih jelasnya saya katakan bahwasanya ini adalah sebuah ambisi yang dilakukan Yusuf Mansur, yang menurut saya Yusuf Mansur ini nggak lebih daripada orang yang memang niatnya itu kayak semacam ya mengangkangi masyarakat sih ya teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Ini dia tanda tangan kepemilikan saham di Lesia Gdańsk ya, di Polandia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama se-Indonesia kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bukan cebong, saya bukan kampret. Saya Indonesia, ya. Masa muka gue cebong? Muka gue kampret. Bener lah. Kita Indonesia, insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi kita semua. Inilah pertama kalinya nanti nama perusahaan Indonesia ada di jersey-nya klub Eropa. Allahu Akbar. Dan Lewandowski nanti akan make jersey itu salah satunya. Itu pemain terkenal loh Pak, top banget. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tanda tangan Pak Hari di sini. Lihat tuh, Hari Wibowo, CEO. Mantap. Namanya ada di sejarah. Ya, nanti akan ada masa di mana Liga Champions begitu turun, siapapun yang turun, logonya Indonesia di sini. Wah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim. Hari ini. Harap dulu. Ini sini lihatin. Ini. Nah. Lihat dong, baca dong. Mr. Yusuf Mansur, Presiden. Asik. Jadi siapa yang presiden nih? Ya. Kita doakan untuk Pak Jokowi, Kiai Maruf Amin, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, dan siapapun kubu di antara keduanya, insya Allah akan selalu baik-baik saja, saling bekerja sama. Siapapun nanti yang menang dan kalah tetap adalah Indonesia, tetap saudara, tetap bersama-sama. Ini PR kita, bagaimana memajukan Indonesia, mensejahterakan Indonesia, berbuat untuk Indonesia, berpikir untuk Indonesia, tidak parsial. Jangan nyakitin teman-teman dengan saling ngeledek, saling nyindir, saling menghina, saling memaki. Ini begini-gini. Ya, makanya saya senang buat semua orang Indonesia yang terus berjuang, maju, ya, terus berusaha maju, apapun kesulitan, apapun kesusahannya maju. Sumbangsi Anda ditunggu oleh Indonesia dan dunia. Amin. Nih ya, sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda tangan bersejarah ini. Allahu Akbar. Bayangin coba, Petren nih. Hah? Ya Allah. Perusahaan Indonesia bos, biasanya yang datang perusahaan asing, ya kan? Iya. Hah? Tapi sekarang perusahaan Indonesia yang datang ke asing, wah, wow. Dan tidak akan ada saya, tidak akan ada Pak Hari tanpa Anda semua. Itu enggak Pak Hari? Jadi ini sebenarnya adalah saya Pak Hari mewakili saja. Jadi seperti Soekarno-Hatta, asik, Soekarno-Hatta. Wah, udah mulia banget gitu kayak dia berdua. Insya Allah ya ketetesan ya. Amin. Kita akan benar-benar bangun kampus di Al-Azhar University, di Madinah, di Mekah Ummul Qura, ya, di Jordan, di Palestina udah malah, udah kan, udah bangun gedungnya. Jadi insya Allah kita juga akan masuk ke kampus-kampus dunia. Kita akan bangunin gedung-gedung Indonesia berkibar di seluruh kampus di seluruh dunia. Nanti akan ada Menteri Luar Negeri, ya, Kanada yang berterima kasih sama Indonesia sekian puluh tahun ke depan. Ketika ditanya, kenapa? Why you thanks to Indonesia? Kenapa Anda terima kasih sama Indonesia? Loh, saya kan dulu asramanya di asrama Indonesia. Asik. Padahal dia di Royal Melbourne kuliahnya, misal gitu, atau di Canada University. Tapi karena dia tinggal di gedungnya Indonesia, dia terima kasih sama kita. Nah, sehingga
Dan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Shallu ala nabi. Aduh, bismillah. Siapa tuh? Nih bunyinya nih, transfer of shares of the LLC company. Wah, keren. Nih lihat nih, Sandi. Nih baca nih. Nih baca nih. Ya. Keren. Di sininya siapa? Endorse. Di sini siapa? Tuh, keren. Ya. Ini kita sedang menandatangani perjanjian global antara Indonesia dan Polandia, kerjasama kepemilikan saham di Lesia Gdańsk Polandia, ya, dan sponsorship di liga utamanya Polandia. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu teman-teman video. Nah teman-teman, kalau lihat dari video itu ya teman-teman bisa menjelaskan tentang sebuah perjanjian gitu ya. Teman-teman bisa menjelaskan sebuah perjanjian yang pernah teman-teman lakukan di masyarakat pada umumnya ya. Ini sebuah perjanjian yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Biasanya perjanjian itu dilakukan oleh dua pihak. Nah, untuk teman-teman yang belum memahami, teman-teman bisa nanti tanya kepada orang tua atau siapa gitu ya tentang bagaimana sih cara jual beli rumah, misalkan kayak gitu. Udah pasti kedua belah pihak itu harus datang. Nah, itu adalah contohnya. Saya jelaskan yang sesederhana itu ya teman-teman. Termasuk nanti perjanjian kerjasama, misalkan dia menginvestasi uang untuk membeli saham di beberapa di instrumen yang dia bangun misalkan, atau misalkan dia buka franchise, ya pasti kedua belah pihaknya datang. Misalkan kayak gitu. Atau misalkan kerjasama saya investasi ke perusahaan kamu, ya pasti kedua belah pihaknya datang. Nah, ini kan aneh ya teman-teman, sebuah perjanjian internasional yang dimana perjanjian itu ditandatangani sepihak, artinya ditandatangani sepihak, nggak ada pihak lainnya gitu ya. Dia cuma membuat video gitu, real video, dan saya yakin tujuannya adalah untuk masyarakat itu agar percaya dan mau bahwasanya cuma ini saya loh sedang menandatangani perjanjian untuk membeli kayak gitu ya. Padahal menurut saya itu bukan, karena ya pasti belum ditandatangani. Karena gini ya teman-teman, untuk kelas perusahaan yang besar, jika mereka melakukan merger atau misalkan mereka melakukan kerjasama, misalkan kayak Indosemen bekerja sama dengan nanti PT Adi gitu ya, misalkan yang sering besar gitu, misalkan atau Waskita atau apa, dia biasanya melakukan perjanjian antar perusahaan itu pasti ditandatangi dua pihak, dan dia biasanya itu mendatangkan notaris untuk kelas Indonesia gitu ya, notaris dan beberapa pihak yang mengawasi itu. Itu adalah contoh yang bisa saya jelaskan bahwasanya saya yakin kertas lembaran itu adalah kertas cuma untuk membuat video dan untuk menarik orang untuk mau berinvestasi di sana. Saya nggak tahu apakah orang ini udah pada berinvestasi di sana, bahwasanya dia mau membeli Lesia Gdańsk atau enggak. Tapi saya yakin dan meyakini itu cuma sekedar pola marketing yang tidak sah gitu. Artinya tidak sah, tidak dilakukan perjanjian yang resmi gitu ya. Nah, keduanya, kalaupun itu dilakukan perjanjian oleh kedua belah pihak pun, kalau itu antar negara atau misalkan perusahaan antar negara, biasanya itu mereka melibatkan arbitrase. Jadi arbitrase itu sebuah lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan nanti permasalahan, misalkan di pengadilan negeri Singapura misalkan ya, itu untuk penyelesaiannya, dan nanti yang memutuskan pengadilan negeri Singapura misalkan seperti itu. Dan instrumen itu biasanya diikuti beberapa lembar yang memang disahkan oleh masing-masing negara karena nilainya besar misalkan kayak gitu. Biasanya seperti itu teman-teman. Karena apa? Perjanjian internasional itu selalu melibatkan pemerintahan. Karena kan ada uang yang keluar, uang besar gitu ya. Kalau nggak melibatkan pemerintah ya nanti uang pajak kayak gitu apa-apa kayak gitu ya nanti jadi tanggungan siapa ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan di sana juga ya merayu umat dengan kesekian kalinya kalau umat itu menyimpan uang melalui mereka, atau misalkan
ikut serta dalam program mereka, itu umat itu akan menjadi pemiliknya. Nah, ini menurut saya kertas lembaran-lembaran itu adalah nggak lebih daripada Yusuf Mansur itu ngerayu umat untuk menginvestasikan di sana. Nah, hal ini menurut saya ini adalah kesekian kali perencanaan Yusuf Mansur yang menurut saya agak ada mensreanya gitu, ada niat jahatnya di sana. Kenapa? Karena faktanya kepemilikan Hotel City, kepemilikan misalkan patung tanah atau tabungan aset atau apalah kayak gitu yang berkaitan dengan investasi yang dikumpulkan Yusuf Mansur itu tidak pernah ada sama sekali kepemilikan atas nama umat, nggak ada sama sekali. Nah, nanti pola instrumennya kalau misalkan dia lewat Koperasi Indonesia Berjamaah, maka menurut saya ini akan menjadi instrumen yang akan membunuh masyarakat secara finansial. Artinya masyarakat umat ini akan ditipu gitu ya oleh Yusuf Mansur ini, yang akhirnya uang-uang yang terkumpul itu akan menjadi milik Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Menurut saya seperti itu, karena ini melihat dari rekam jejaknya seperti patungan usaha yang akhirnya masyarakat, saya nggak tahu masyarakat ini dijadikan apa gitu loh Yusuf Mansur, walaupun nanti ada sertifikat atau apalah, yang intinya ya tetap aja orang-orang ini tidak pernah diikutsertakan dalam rapat dewan direksi atau apa yang menjadikan mereka itu pemilik asli dari perusahaan yang Yusuf Mansur bangun gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau masalahnya gini ya, masalahnya saya dengar Yusuf Mansur itu sedang membuat instrumen baru atau sedang menggunakan pihak ketiga untuk menggunakan pola-pola yang sama. Itu yang saya dengar itu teman-teman. Jadi ya begitulah. Ini kalau nggak jadi berarti ya syukur teman-teman nggak ada potensi ketipu lagi gitu, atau nggak ada potensi untuk dirugikan lagi. Terus keduanya, kalaupun jadi ya saya katakan berhati-hatilah, karena yang rugi ya kalian-kalian juga. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.